Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas atau menjelaskan kaitannya dengan ruang lingkup ilmu pemulihan tanaman. Nah, seperti kita ketahui bahwa menurut saya bahwa ilmu pemulihan tanaman itu dibangun bukan hanya dari sisi keilmuannya saja, tetapi dibangun dari berbagai pilar keilmuan atau sistem ataupun kebijakan yang lain, sehingga ilmu pemulihan tanaman atau plant breeding ini merupakan suatu kesatuan sistem yang harus dijalankan secara sinergis dan kolaboratif. Nah, ini ada 4 poin penting di dalam pemulihan tanaman. Yang pertama adalah leadership management. Ini sangat penting. Saya sebagai breeder harus memiliki konsep atau menguasai leadership management, di mana sebagai breeder kita harus memanage, mengelola semua sumber daya yang ada dalam mencapai breeding objektif yang akan kita hasilkan. Yang kedua adalah dari sisi keilmuan atau knowledge skill management. Di sini jelas keilmuan pemulihan tanaman yang diperkuat. Yang ketiga, other science management. Pemulihan tanaman bukan hanya saja berdiri sendiri suatu keilmuan, tetapi juga disupport oleh berbagai keilmuan yang lain, baik dari patologi, kemudian genetik, plant production, hama penyakit, dan seterusnya. Yang keempat, kaitan dengan field management. Di sini juga seorang breeder harus mampu manage kondisi-kondisi di lapangan, mulai dari komunitas, barangkali keilmuan praktisnya seperti apa, infrastruktur, human resources, dan nursery. Itu barangkali tahap yang pertama. Jadi plant breeding itu dibangun oleh beberapa keilmuan atau sistem atau pilar. Tapi yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah bahwa di dalam ilmu pemulihan tanaman, saya coba kelompokkan lagi ada 4 fase, teman-teman. Jadi ada fase 1, fase 2, dan fase 3, fase 4. Nah, kita lihat fase yang pertama. Fase yang pertama itu adalah kaitannya dengan pre-breeding. Jadi fase yang pertama tentang pre-breeding, kemudian fase kedua itu kaitannya dengan breedingnya, kemudian fase breeding ini, fase kedua ini fase yang panjang ya. Jadi merupakan suatu proses yang panjang sampai kita menghasilkan sebuah varietas unggul. Fase ketiga juga yang harus disiapkan adalah kaitannya dengan intellectual property right, IPR. Fase keempat ini yang jarang kita pikirkan gitu ya, karena betul ini bukan tugasnya seorang pemulia, tetapi seorang pemulia harus memahami kaitannya dengan bagaimana memproduksinya, bagaimana memperbanyaknya, bagaimana marketingnya, bagaimana supaya varietas unggul itu produktable, continue untuk mendistribusikan ke petani atau ke konsumen. Ya, jadi tidak serta-merta bahwa seorang breeder itu hanya mengurus objek tanaman unggul, tetapi juga harus menguasai sistem dari proses awal, sehingga itu akan kita siapkan berbagai pihak atau dengan berbagai instansi, sehingga dalam proses perakitan sebuah tanaman itu disupport oleh berbagai sistem. Itu barangkali. Nah, kita lihat sekarang tahap yang pertama. Tahap pertama atau fase pertama itu kaitan ke pre-breeding, jadi sebelum breeding. Biasanya ini kaitannya dengan plant genetic resources, kemudian plasma nutfah. Di sini juga nanti yang kita perlukan adalah variasi dari plasma nutfah tersebut, apakah
wild species, ataupun misalkan bisa domestikasi, bisa introduksi, kemudian di sini juga ada istilah underutilized crop, wild species tadi barangkali. Nah, di kegiatan pre-breeding ini sebetulnya ada 2 poin penting, teman-teman. Yang pertama ini yang sebenarnya jarang ya, kita kalau di luar negeri itu di beberapa negara sudah menerapkan PPB ini atau participatory plant breeding, karena di dalam proses perakitan sebuah kultivar tanaman itu memerlukan tadi sinergi kolaboratif dengan berbagai stakeholder, mulai dari petani, peneliti, pengusaha, kemudian market. Itu tadi yang saya jelaskan sedikit, bahwa ini adalah proses-proses dari sebuah pemulihan, kegiatan pemulihan tanaman. Nah, kaitan dengan PPB di sini saya coba kasih contoh ya, lembaga saya yang saya buat, Kampung Coba Pajajaran, di sini khusus untuk pisang. Jadi fokus saya yang pertama adalah ke arah konservasi dan perbaikan varietas-varietas lokal barangkali ke sana. Nah, di dalam pre-breeding tadi ada PPB, participatory plant breeding, kemudian yang kedua adalah kaitan dengan manajemen plasma nutfahnya. Itu juga yang harus disiapkan. Mulai dari eksplorasi, kemudian karakterisasi, konservasi baik in situ ataupun ex situ. Nah, PPB yang saya kerjakan adalah konservasi in situ di habitat alaminya. Itu tahap pertama atau fase pertama. Fase kedua itu kaitannya dengan keilmuan sebagai breeder. Harus menguasai mulai dari principle of plant breeding, population genetic, kemudian plant reproductive system, dan seterusnya. Yang kedua adalah metode seleksinya itu seperti apa. Apakah kita mau seleksi metode penyerbukan sendiri atau penyerbukan sirang atau hybrid ataupun pada hal-hal lain. Yang ketiga adalah kaitan dengan tools. Ini juga penting. Apakah di dalam seleksi tadi kita menggunakan tools yang mana? Apakah bisa misalkan marker assisted selection atau mapping, kemudian transgenic, mutagen, tissue culture, dan seterusnya, ataupun dengan konvensional sexual hybridization. Nah, yang lainnya adalah field trial. Di sini juga kita harus menguasai kaitan dengan climate change, barangkali opposition, other season, multilokasi, stres lingkungan, dan seterusnya. Yang kelima itu kaitan dengan rilis. Rilis itu adalah diseminasi, misalkan seminar, kemudian International Plant Breeding Report, dan seterusnya. Nah, pada fase 2 ini juga hal-hal lain yang harus kita siapkan sebelum kita melangkah ke yang lain. Tentu saja kita harus secara formalitasnya sih mestinya sebelum merakit sebuah kultivar unggul ya kita harus preferensi konsumen dulu sebetulnya. Jadi bukan kita merakit sekeinginan kita pada saat dilepas, padahal bukan itu yang dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga selain tadi keilmuan tadi yang harus disiapkan, juga barangkali kajian preferensi konsumen, dan yang paling penting ini breeding objektifnya mau kemana. Nah itu juga ya, apakah ke climate change, kemudian ke resisten, apakah ke tahan hama, penyakit, quality traits, ataupun karakter hasil yang lainnya. Nah, kaitan dengan tahap ini, tentu saja di sini yang perlu kita siapkan adalah mapping roadmap risetnya seperti apa. Itu juga yang harus disiapkan sebagai seorang pemulia, peneliti, menyiapkan roadmap atau mapping risetnya dari awal sampai akhir, sehingga
langkah atau step by stepnya itu targetnya akan lebih terarah. Nah, pada fase 3 ini juga sangat penting untuk disiapkan kaitan dengan intellectual property right. Apakah nanti kita akan melepas varietas, mendaftarkan varietas, dan seterusnya. Fase keempat, nah ini juga yang sering dilupakan bahwa di dalam suatu proses tadi varietas unggul sudah dihasilkan, ini mau dikemanakan? Nah itu kadang lupa gitu ya, kadang lupa kita menyiapkannya. Walaupun betul tadi saya bilang bahwa ini merupakan suatu proses yang panjang, sehingga perlu kolaborasi, integrasi, apalagi sinergitas dengan berbagai pihak gitu ya, dengan berbagai pihak. Nah, di sini tahapan fase 4 sangat penting ini, karena kaitannya dengan yaitu tadi, kalau varietasnya sudah ada, ini siapa yang memproduksinya begitu, kemudian siapa yang memasarkan, sehingga kaitan dengan production marketing ini juga kaitannya dengan sustainability. Nah ini yang jarang kita singgung gitu ya, bagaimana supaya si benih itu tetap sustainable, continue, distribute. Itu ya, kata kuncinya adalah bisa diperbanyak, productable, continue, dan distribute. Tentu saja di sini kalau kaitan-kaitan dengan pelaksanaan di lapangan, barangkali realitas yang terjadi biasanya berbeda dengan apa yang sudah kita rencanakan, sehingga saya di sini ada kompetitif, outside the rules, korup barangkali itu juga harus kita hindari begitu ya. Artinya kita siapkan sehingga apa yang kita rakit ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, barangkali itu ya. Nah, saya coba ke sini. Tadi selain konsep-konsep tadi PPB, kemudian plasma nutpa, nah ada hal penting lain tadi sudah saya singgung, bahwa di dalam mengimplementasikan semua sistem ini harus kolaboratif, harmonizing and system. Nah, selanjutnya biarkan nanti proses yang berjalan. Makanya di sini saya coba result dari sebuah proses tersebut. Nanti tentu ada hasil ya, ada hasilnya, sehingga apakah hasilnya sesuai dengan harapan kita ataupun menyimpang, itu hal lain yang harus kita kaji barangkali. Nah, yang paling penting di dalam kolaboratif sistem ini adalah saya coba memiliki konsep di lembaga saya kaitannya dengan Cagib ya. Di sini siapa yang harus berkolaboratif, sinergi. Nah, di sini kaitannya dengan adalah komunitas, kemudian akademik, government, industri, dan bisnis. Itu teman-teman semua, menurut saya konsep-konsep pemulihan secara utuh barangkali ya. Yang lainnya barangkali apabila ada yang belum jelas bisa nanti kita diskusi di materi berikutnya. Demikian penjelasan untuk materi kaitannya dengan mapping pemulihan tanaman. Sekali lagi, apabila ada hal-hal lain, materi-materi yang kurang jelas, bisa nanti kita diskusi di forum diskusi yang sudah saya siapkan untuk teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.